Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat segala rasa kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyejuk jiwa, penuntun langkah umat bersama keluarga dan para sahabat. Hadirin sobat media yang berbahagia, kita hidup di zaman ketika informasi sangat cepat tersebar dan terkadang perbedaan dipahami sebagai ancaman. Menurut data BPS pada tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Sebuah kekayaan yang sangat luar biasa yang menjadi identitas negara Indonesia. Namun, menurut penelitian PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021, ditemukan sekitar 38% pelajar di Indonesia memiliki sikap intoleran terhadap kelompok agama. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama sangatlah mendesak. Oleh karena itu, saat ini, detik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi ruang tumbuh moderasi beragama, yang saya rangkum dalam judul Menyemai Moderasi Beragama dalam Ruang Pendidikan. Profesor Dr. Quraish Shihab menegaskan bahwa moderasi adalah inti dari ajaran agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Iyyakum wal ghulu fid dini, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid dini. Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Lalu, bagaimana pendidikan dapat diintegrasikan dengan moderasi beragama? Jawabannya yang pertama, melalui kurikulum. Kementerian Agama Republik Indonesia telah meluncurkan program penguatan moderasi beragama sejak tahun 2019 dengan mengintegrasikan nilai toleransi, empati, dan keadilan dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, melalui keteladanan pendidik. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang berbunyi, Ingarso sung kelodo, di depan harus menjadi teladan. Seorang pendidik atau guru harus memberikan cermin, berikan contoh yang baik dalam sikap moderasi bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, melalui budaya sekolah. Menurut data KPI pada tahun 2022 ditemukan peningkatan hingga 23% kasus intoleransi di sekolah. Sekolah yang harusnya menjadi ruang yang aman tanpa diskriminasi bagi siapapun di dalamnya. Sekolah harus memandang keberagaman peserta didik sebagai kekuatan dan juga rahmat bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, keterlibatan masyarakat melalui dialog lintas kelompok dan juga pengabdian sosial. Hadirin sobat media yang saya muliakan, Profesor Azumardi Azra pernah menegaskan bahwa
Pendidikan moderasi beragama akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan juga sosial. Generasi yang kuat dalam akidah tetapi tidak menghakimi, berilmu tetapi rendah hati, dan mampu menjadi jembatan di tengah perbedaan. Sedangkan pendidikan tanpa moderasi beragama akan melahirkan kecerdasan tanpa kebijaksanaan. Keduanya harus berjalan bersamaan. Semoga kita semua dapat mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu hidup damai di tengah keberagaman. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga sampai ke hati dan memberkati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.